Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Assalamualaikum, Prabowo Subianto ya, Sir. Waalaikumsalam. Oh Pak Wo, kebetulan nih Pak, saya mau tanya, kapan THR cair Pak? Hari ini Berapa kira-kira? 1 juta sampai 60 juta. 60 juta? Nggak salah Pak. Terus kapan cairnya? Paling lambat Desember 2026. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian saudara-saudara kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah, saudara-saudara, 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Kok nggak pakai kaos buruh? Oh, iya. Kapan terakhir di penjara? Bolak-balik masuk penjara. Sekarang jadi menteri. Mendikbudmen, kepala sekolah, guru, yakinkan, tolong jangan bikin gadar, tolong harus jadi semprot, dadar, dicampur macam-macam, tepungnya lebih banyak, iya kan? Baru kali ini ada presiden paling aneh, sampai rumah orang pun diurus. Dan dia mau buatkan tim gabungan dari Polri dan Kejaksaan. Kalian simak videonya. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah. Panggil tim gabungan. Tim gabungan, Kejaksaan sama Polri gabung. Sebenarnya visi misi presiden kita ini selama dia menjadi presiden apa sebenarnya? Gak tahu aku apa maksud visi misi presiden kita ini. Sampai rumah orang pun mau diurus. Gak perlu Bapak urus Pak. Yang perlu Bapak urus bagaimana ekonomi dan masyarakat itu bisa bekerja dengan layak dan bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Itu yang perlu Bapak selesaikan. Dan pejabat-pejabat Bapak, itu yang perlu Bapak selesaikan. Masih banyak tugas lain Pak selain mengurus halaman rumah orang. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah. Panggil tim gabungan. Tim gabungan, Kejaksaan sama Polri gabung. Jangan hari ini polisi, besok jaksa. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah.
Panggil tim gabungan. Kejaksaan sama Polri gabung. Prabowo Subianto memang tampaknya sesuatu yang paling dinanti oleh masyarakat Konoha ya. Karena memang dari kelucuannya ketika dia itu berpidato dan statementnya kadang-kadang agak sedikit membuat masyarakat itu ketawa ya. Mungkin karena dari apa yang dikatakannya memang amat sangat dalam arti kadang-kadang mind blowing gitu ya guys ya. Kadang-kadang malah dari apa yang diucapkan seorang presiden itu kayak seorang stand up comedy guys ya. Ini bukan hanya dari netizen ya, mungkin kadang-kadang dari para pengamat politik mengamati dari hal apa yang dilakukan oleh seorang presiden Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain mungkin ini adalah suatu bakat tersendiri ya bagi Prabowo Subianto sebagai stand up comedy nasional ya, atau bahkan dari apa yang diungkapkannya memang khas dari tukang menghibur sejati ya. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh presiden lain. Dan semoga saja ini menghibur dari masyarakat terutama di Konoha guys ya. Karena memang amat sangat menghibur. Dan seperti selengkapnya kita play. Pak Prabowo, Bapak kalau pidato itu jangan terlalu hal yang teknis Pak. Masalah rumah kotor, rumah jorok saja Bapak berpidato seperti itu. Serahkan saja kepada lingkungan Pak. Itu masalah rumah kotor dan sebagainya itu serahkan pada RT, RW, paling lurah aja sudah cukup. Nggak perlu kejaksaan turun tangan, kepolisian gitu, terlalu jauh Pak gitu. Jangan selalu mengancam-ancam rakyat lah Pak. Rakyat bikin tenang dan sejuk saja gitu. Bagaimana istilahnya itu lapangan kerja tersedia itu Pak, proses belajar bisa berjalan dengan baik gitu aja, kesehatan terjamin, warganya hidupnya tenang. Teknis-teknis seperti itu biar ditangani bawahan-bawahan saja Pak, nggak usah Bapak perlu begitu. Ini lihat aja videonya. Rumah yang tidak dirawat, tegur yang punya. Lihat di depan rumahnya jorok, tegur. Toko yang nggak mau jaga kebersihan, tegur. Berkali-kali ditegur nggak mau, ya sudah. Panggil tim gabungan. Tim gabungan. Kejaksaan sama Polri gabung. Jangan hari ini polisi, besok jaksa. We walk the talk, not only talk the talk. Coba diartikan Pak Prabowo. Telur jangan bikin dadar. Telur harus utuh, ceplok, yakinkan. 18.250.000 keluarga. Kalau dikali 4, ini berapa ini? Kembali mendekati 40 juta. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh, saya katakan saya akan sita penggiling-penggiling padi itu. Akan saya lawan. Saya akan sita. Saya akan lawan. Saya akan sita. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa? Nggak ada. Udah cukup, udah cukup. Udah kayak gini masih mau nyalonin lagi 2029. Saudara, terima kasih atas kesetiaanmu selama saya memimpin. Saya menyatakan di sini, mohon diri, minta maaf, saya tidak bersedia untuk dicalonkan kembali. Saya yakin sudah ada generasi penerus yang pantas untuk meneruskan tongkat kepimpinan di IFSI.
saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. Satu, lu jangan nantang gue lo. Kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Saudara-saudara, Bohong dan hoax. saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja. Ini tidak benar Bapak Ibu, bohong dan hoax. Brengsek. Lu jangan nantang gue lo. Mual balegi. Keruan dan candaan netizen tentang ketika Prabowo Subianto dikasih mic memang ya boleh dibilang amat sangat logis ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal-hal yang diucapkan dan kemudian timbul dari polemik yang lucu di masyarakat, dan kemudian masyarakat ya mungkin lagi nganggur gitu guys ya, nggak ada pekerjaan. Akhirnya mereka memparodikan dengan sangat lucu ya, sebagai apresiasi dari apa yang dilakukan sebagai Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan kemudian dari parodi-parodi politik yang dilakukan oleh netizen itu selain menghibur dari warga Konoha yang juga mungkin menjadi sebuah kritikan yang halus ya, agar masyarakat itu lebih peka dan kemudian lebih mengerti dari masyarakat yang tampaknya itu semakin gerah dan kemudian semakin risih ya dengan keadaan politik dan ekonomi Indonesia yang kadang-kadang tidak sesuai data ya apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ketika Presiden Subianto mengatakan bahwa dari program MBK itu lebih baik dari Eropa dan Jepang, ya mungkin masyarakat akan lebih ketawa ya dan terhibur, karena pada faktanya dari apa yang dilakukan MBK di Korea Jepang itu murni ya, tidak dilakukan oleh pihak lain, tetapi Indonesia itu dilakukan oleh Polri, oleh TNI, atau bahkan dari proyek-proyeknya itu banyak yang dilakukan oleh para kaum pejabat ya, bahkan dari pejabat yang mungkin boleh dibilang yang mendominasi itu sampai ratusan ya dari SPBG yang dia miliki. Dan tentu saja seolah-olah nih yang katanya ingin menceritakan masyarakat dengan membagi makanan gratis ya, meskipun pada kenyataan tidak gratis karena itu adalah pajak dari rakyat, malah menjadi sebuah dari proyek-proyek pejabat, atau bahkan Prabowo Subianto sendiri mempunyai SPBG ya, dan viral di media sosial dengan tulisan SPBG Prabowo Subianto, dan ada pihak-pihak lain seperti Polri ya, ada tulisannya dari SPBG Polri dan lainnya. Tentu saja ini menjadi sebuah dari hal-hal yang amat sangat membuat menjadi pertanyaan netizen. Masyarakat Indonesia mungkin amat sangat miskin ya, atau kismin, dan boleh dibilang Indonesia adalah negara terkismin dunia. Tetapi pada faktanya masyarakat jika memang kelaparan, masyarakat itu kelaparan 2-3 kali guys ya makannya. Tetapi Indonesia ya, pemerintahnya hanya memberikan 1 porsi saja. Sebenarnya itu amat sangat tidak mempengaruhi ya pada suatu usaha yang pemerintah. Tetapi jika memang itu dilakukan untuk suatu hal yang lain, mungkin lebih bermanfaat ya, dan kemudian lebih membangun legasi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan karena seperti yang kita ketahui ya, dari dana efisiensi dari kesehatan saja itu dari 11 juta dari BPJS itu dinonaktifkan. Dan apakah benar pertanyaannya bahwa dari MBK itu amat sangat memberi dampak yang sangat positif, dan pada kenyataannya malah justru membuat dari para siswa atau para konsumsi MBK itu keracunan. Menurut kalian seperti apa guys? Dan cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.